Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 58. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membawakan topik yang ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, apalagi bagi eh, saudara-saudara kita yang di tingkat grassroots. Ya, dan ini eh, saya kira sudah dialami. Kita mencoba nanti membedah kaitannya dengan membaca maksud pembiayaan koperasi desa melalui koperasi simpan pinjam, nggak langsung ke Himbara. Ya, ini seperti apa? Kami juga baru akan membaca, kita bahas pada atau kita kaji pada pagi hari ini, kawan-kawan. Dan ini menurut saya nggak tahu nanti seperti apa yang dimaksudnya. Tapi yang jelas real di lapangan memang warga kita yang di bawah memang ketika saat-saat tertentu itu baik untuk mengolah pertanian, baik untuk perdagangan, bahkan baik untuk biaya sekolah itu menggunakan jasa-jasa pinjaman ke koperasi-koperasi simpan pinjam yang ada. Ya, lah ini yang apakah nanti dari koperasi desa yang sekarang ini sudah dibentuk, bahkan sudah ada SK-nya Kemenkumham, mungkin seperti tempat kami sudah 100%, apakah apakah nanti akan ke sana? Yuk coba kita baca, kita lihat, kita telusuri, kita tafsir seperti apa. Dan pada pagi hari ini sudah bergabung baik senior kita yaitu Ketua Umum RPDN Pak Disuro Koco, kemudian kawan kita yaitu Cak Itong dari TPP Kabupaten Jember juga sudah hadir. Kita sapa dulu. Selamat pagi semuanya dan selamat pagi Pak Dikoco. Pagi Mas, pagi. Ya. Wah, ini topik atau yang kita angkat ini memang ya istilahnya ngeri-ngeri sedap ini Pak Din. Bagi yang paham ngeri-ngeri sedap, tapi ya bagi yang nggak paham ya nanti seperti apa. Ini menurut Pak Dikoco seperti apa ini kaitannya dengan topik pada pagi hari ini, yaitu membaca maksud pembiayaan koperasi desa melalui koperasi simpan pinjam nggak langsung ke Himbara. Kira-kira terkaan Pak Dikoco atau ilmu eh, apa wangsitnya atau ilmu apanya seperti apa ini Pak Di? Terima kasih, selamat pagi Mas Panudi. Wangsit itu sekarang apa? Wangsit itu sekarang udah jadi kayak NPWP loh Mas. Wangsit itu bahasanya adalah uang disit. Jadi harus ada uangnya dulu kan gitu. Sama dengan NPWP kalau di politik itu nomor piro wani piro kan gitu. Jadi ya terima kasih Mas Panudi. Wangsit tentang apa? Tentang pembiayaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui koperasi simpan pinjam. Ini kalau saya membacanya, kita mencoba akan ada dari sisi positif atau sisi negatif ya. Kacamata negatifnya dulu mungkin lebih pada ini supaya mempercepat atau memudahkan duit meluncur. Nah, beberapa orang yang berpikir apa negatif lebih jauh, ya ini kesempatan bancaan duit dari apa APBN untuk kemudian apa lingkaran-lingkaran kekuasaan dan seterusnya. Karena kan ya sama seperti waktu itu mungkin orang masih punya apa memori cukup kuat tentang kredit usaha tani. Kredit usaha tani yang kemudian penyalurnya atau pemberi rekomendasi adalah ormas keagamaan umpamanya, dan setelah macet ya akhirnya ya udah dibuktikan aja kan gitu. Nah, koperasi unit desa yang mungkin juga dulu pernah punya sejarah kelam seperti itu tentang bagaimana fasilitasi-fasilitasi kredit yang kemudian akhirnya
membebani negara. Bahkan sekelasnya perbankan dulu, ketika ada paket Oktober, ketika ada krisis 98, sebenarnya kan karena ada proses kemudahan yang tidak diantisipasi, yang kemudian itu menjadi beban. Kira-kira kayak gitulah ya. Jadi dulu kan banyak apa perbankan yang kemudian diberikan fasilitas kredit likuiditas umpamanya. Ternyata diberikan kemudahan untuk perbankan bisa bisa mendirikan bank dengan cara yang gampang sehingga banyak korporasi yang mendirikan bank sebenarnya lebih dalam konteks agenda apa eh, mempunyai lembaga untuk menghimpun dana masyarakat. Nah, dana masyarakat itu dipakai untuk membiayai keperluan korporasinya yang mungkin dalam konteks ini karena ada kepentingan korporasi, maka analisa bisnis dan seterusnya itu agak terabaikan. Jadi bisa kemudian akhirnya perbankan itu menjadi masalah karena kredit macetnya itu terlalu tinggi dan kredit macetnya itu adanya di apa konsorsium atau adanya di grup bisnis mereka. Nah, itu hal-hal yang mungkin kita lihat hal-hal buruk yang menakutkan kan kira-kira gitu Mas Panudi. Sama seperti kalau kita bicara kenapa nggak langsung Himbara? Kenapa harus lending fund ke apa ke KSP, Koperasi Simpan Pinjam? Jangan-jangan nanti kemudian ketika lending fund itu yang akan mendapatkan kredit yang punya koneksi dengan KSP-nya atau Koperasi Desa Merah Putih yang akan mendapatkan fasilitas kredit adalah mereka-mereka yang punya hubungan emosional dengan KSP-nya. Bahkan kalau berpikirnya jauh lebih buruk lagi, jangan-jangan KSP yang nanti dipilih itu adalah KSP yang unit atau KSP yang dimiliki oleh kawan-kawan dalam tanda petik penguasa umpamanya. Ya, ya itu menjadi satu hal yang sangat apa sangat bisa dimengerti karena kekhawatiran-kekhawatiran atas kejadian masa lampau kan kira-kira gitu Mas Panudi. Jadi karena ada kejadian masa lampau yang kemudian itu apa menghantui kita. Tapi kalau kemudian kita berpikir yang seperti itu terus hanya lebih pada takut dan kemudian ini jangan dilaksanakan atau kemudian bla 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 dan seterusnya, maka bisa jadi ini akan menjadi hambatan untuk kemudian bergeraknya koperasi. Nah, mungkin sisi yang harus kita lihat juga adalah sisi-sisi positif. Sisi-sisi positif seperti apa? Sisi positifnya adalah menghimbara mungkin tidak punya cukup orang yang tidak punya cukup orang, cukup jaringan menyentuh sampai di level koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah Putih. Mungkin. Nah, ini yang menjadi bagian kemudian dia perlu mengamankan dananya. Cara mengamankan dananya kemana? Cara mengamankan dananya adalah dengan apa? Dengan menunjuk atau bermitra dengan lembaga penyalur. Artinya lembaga keuangan penyalur yang itu sebenarnya hal yang wajar ya. Hal yang wajar itu gini Mas. Taruh kata nih koperasi apa koperasi konsumsi mamanya. Ketika kemudian dia punya anggota yang demikian banyak dan seterusnya, dan bank ini siap untuk membiayai anggota-anggotanya, daripada ribet, maka kemudian dia memberikan apa eh, dana ke koperasi yang bersangkutan untuk koperasi itu menjalankan di anggotanya. Jadi lending fund itu lebih pada duitnya itu ditaruhnya di mana. Lending itu kan tempat nyandarnya duit. Jadi duitnya ditaruh di mana. Mungkin itu. Nah,
Nah, mungkin hal-hal yang menurut saya perlu dipahami adalah kenapa hal ini bisa kemudian menarik untuk kita angkat pembicaraan, walaupun ini kan berangkat dari forum forum diskusi di ngobrol desa yang klub satu ya. Ya, Jadi awalnya itu kan lebih pada ada surat dari Kementerian Koperasi yang kemudian dalam rangka mendorong akses pembiayaan, jadi ini yang harus dipahami, mendorong akses pembiayaan dan serta meningkatkan kapasitas koperasi Desa Merah Putih pada kesempatan pertama kali akan mengundang terkait apa alternatif pembiayaan sehubungan dengan alternatif pembiayaan melalui koperasi. Jadi kalau kita maknai di sini ada kata-kata mendorong perluasan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah melakukan diskusi terkait pembiayaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui koperasi. Jadi pembiayaan melalui koperasi. Jadi ada lembaga penyalurnya namanya koperasi. Nah, ketika memahami melalui koperasi, maka yang bisa dilalui adalah koperasi dengan jenis usaha koperasi simpan pinjam karena kan koperasi kita sekarang udah koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi apa pemasaran, koperasi jasa, kemudian koperasi simpan pinjam. Nah, ini ini adalah ruang menjadi koperasi simpan pinjam akan apa menjadi alternatif pembiayaan. Alternatif pembiayaan artinya bahwa di sini koperasi simpan pinjam ini menjadi lembaga pembiayaan, tetapi sumbernya mungkin tidak dari koperasi itu sendiri, artinya tidak dari simpan pinjam itu sendiri. Karena kalau dari simpan pinjam itu sendiri, maka janji dari pemerintah tentang akan adanya fasilitasi kredit dengan bunga murah dan seterusnya kan nggak mungkin terjadi. Gimana ceritanya kalau modalnya dari koperasi simpan pinjam yang bersangkutan kemudian bunganya harus rendah. Itu kan cerita yang lain. Cuma saya nggak tahu juga apakah kemudian ini akan ada yang sedang dilirik kan gitu Mas Panudi. Akan ada yang dilirik itu maksudnya gini. Apakah kemudian nanti juga akan melebar ke badan usaha milik desa bersama yang kebetulan secara data dokumen kan ada juga tuh badan usaha milik desa bersama yang punya dana idle nih. Dan dia kan juga bisa menjadi lembaga dana bergulir. Apakah juga akan menggunakan itu dan seterusnya, kita belum tahu. Ini kita masih meraba-raba. Tapi rabaan saya ini lebih pada bahwa ada konsep lending fund dari Himbara ke KSP. Jadi dari Himbara ke KSP itu artinya bahwa secara skema itu bahwa dana dari Himbara itu masuknya ke KSP dulu, lalu masuk ke koperasi. Jadi alurnya adalah Himbara, KSP, Kodeskel Merah Putih, dan kalau memang kemudian di koperasi Desa Merah Putih ada unit simpan simpan pinjam, maka dari koperasi Desa Merah Putih ini masuk ke anggota. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks lending fund, maka koperasi simpan pinjam yang dimaksud itu bertindak sebagai penjamin dan penyalur utama dana. Jadi dia menjamin bahwa kreditnya akan lancar. Itu bagian yang menjadi tugas utama dari eh, apa koperasi simpan pinjamnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini adalah tentang bagaimana proses mengajukan kredit baik secara umum. Secara umum kan harus ada legalitas koperasi yang kemudian punya rapat anggota terkininya seperti apa.
kemudian manajemennya kredibel, bisa dipercaya, laporan keuangannya ke laporan keuangan dasar tersedia, kemudian tujuan pinjamnya apa, nah, itu harus jelas dan produktif. Kemudian rencana pengembaliannya kayak apa dan seterusnya. Ini kan bagian-bagian yang mungkin ketika koperasinya masih baru, ini kan akan punya banyak apa ya kesulitan ya. Taruh kata nih Mas, yang paling gampang kalau kita cermati, yang paling gampang adalah koperasi yang akan mendapatkan pinjaman itu kan harus punya proposal bisnis. Kemudian koperasi harus jelas legalitasnya. Oke, kalau legalitas seperti yang Mas Panu disampaikan, Kopdesnya udah 100% nih selesai legalitas. Tapi Mas, bahwa ketika sebagai institusi koperasi dia akan mengajukan pinjaman, selain dengan proposal yang mampu meyakinkan tentang penggunaan dan rencana pengembalian, yang lain adalah tentang kredibilitas dari pengurus, Mas. Jadi jangankan untuk melakukan pinjaman. Kode Indonesia, kita Koperasi Komunitas Desa Indonesia, ketika pada satu saat kita ingin membuka rekening koran aja, Mas, di salah satu bank swasta ya. Kalau di bank apa bank negeri enggak, tetapi bank swasta kan kita punya rekening juga di bank swasta, walaupun karena ternyata menurut saya cukup merepotkan akhirnya kita tutup. Itu Mas pada saat kita mengajukan itu karena memang ada potensi untuk bermitra dengan bank itu kita diminta Mas apa NIK dari ketua pengawas, kemudian ketua pengurus dan bendahara. Ketika ditanya itu saya bilang ngapain sampai harus ada NIK-nya? Mohon maaf Pak, karena kan kita ada agenda untuk kerjasama. Kami harus pasti bahwa bekerja sama dengan pihak yang kredibel. Aku bilang pihak yang kredibel kan secara institusi koperasi kita udah tercatat di nomor induk koperasi kita udah punya verifikasi juga ini sedang proses dan seterusnya. Kemudian kita juga punya rekening di bank lain. Ternyata enggak. Mereka minta untuk kemudian tiga NIK itu keperluannya adalah dilakukan BI checking atau SLIK. SLIK-nya kayak apa? Dan saya baru tahu ternyata ada kawan kita yang SLIK-nya kurang bagus maunya. Jadi dia menyampaikan, Pak ini dari ketua pengawas, ketua koperasi, bendahara, sekretaris, kondisinya kayak gini, bla 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 dan seterusnya. Aku bilang nggak, bisa nggak? Kalau nggak bisa berlanjut ya nggak apa-apa. Karena buat buat saya sih lebih pada keperluan kita keperluan kita membuka ini kan lebih pada memang ada agenda untuk kerjasama bisnis dan seterusnya. Ketika nggak menurut dia, oh masih bisa Pak karena lah, kan ada tingkatnya tuh Mas, ada bersih baik dan seterusnya. Jadi levelnya masih level berapa gitu. Nah, menurut menurut saya kita yang pengen buka rekening aja kayak gitu. Apalagi kalau pengen mengajukan pinjaman kan kira-kira kayak gitu Mas. Nah ini yang kemudian akan menjadi lebih termudahkan ketika kemudian si apa Himbara ini menunjuk lembaga penyalurnya atau simpan pinjamnya. Ya, saya nggak tahu ini pertimbangan rapat itu apa dan seterusnya karena memang kebetulan saya juga tidak dalam daftar nama yang diundang, tetapi informasinya pagi atau siang ini saya akan di share materi rapat itu. Jadi mungkin kita bisa bisa bedah di waktu yang lain. Jadi disinilah tentang bagaimana apa kita bisa melihat agenda-agenda yang yang kemudian sedang terjadi bahwa kemudian jangan kita berpikir atau jangan kita terlalu berpikir negatif bahwa ini kemudian akan ada artinya akan ada masalah-masalah
dengan apa pendanaannya karena apa melalui koperasi simpan pinjam atau lending fund melalui koperasi simpan pinjam. Justru ketika kita melihat ada sisi negatif dan positifnya, kita mungkin perlu mengambil peran, Mas Panudi, untuk memantau. Artinya memantau bahwa yang terjadi KSP-nya itu apa, kemudian adalah KSP yang kredibel. Nah, ini menjadi catatan menarik. Dengan teknologi hari ini, apa transparansi, akuntabilitas menjadi lebih gampang adalah ya Kementerian Koperasi kalau kemudian akan memberikan rekomendasi kepada koperasi simpan pinjam yang kemudian akan menjadi apa lembaga penyalur ya harus dipublikasikan ini koperasinya koperasi apa kan gitu. Koperasinya memang koperasi simpan pinjam atau ini hanya bagian dari apa bagian dari unit koperasi yang ada kan gitu. Ini yang menurut saya menjadi apa catatan menarik dari undangan ya. Kalau saya sih lebih pada ini kan beredar apa pemikiran-pemikiran, wah ini koperasi merah putih awal-awal aja udah Himbara nggak sanggup ini udah gagal nih karena meminta koperasi simpan pinjam membiayai. Saya yakin bukan itu, tapi lebih pada bagaimana koperasi simpan pinjam ini menjadi lending fund. Nah, kemudian secara proses memang apa ini menjadi bagian supaya terhindar dari kredit fiktif umpamanya. Kita kan mendengar ada beberapa perbankan yang kemudian ternyata memberikan kredit fiktif dan seterusnya. Nah, dengan cara ini maka akan lebih dieliminir. Kenapa lebih dieliminir? Karena ada peran dari koperasi simpan pinjam. Dia yang akan melakukan penilaian apakah koperasinya aktif atau rencana bisnisnya itu masuk akal, apakah kemudian bagaimana arus kas dari koperasi yang akan mendapatkan apa pendanaan, kemudian apa penandatanganan ini lebih pada koperasi yang menjadi lending fund ini dia akan memberikan disposisi lah kira-kira kayak gitu karena dulu saya pernah apa pernah mengelola satu koperasi yang kebetulan koperasi ini kemudian menjadi lending fund dari salah satu perbankan swasta ya waktu itu ya. Jadi kemudian dia menerima apa dana penyertaan angkanya berapa, kemudian koperasi simpan pinjam ini yang menyalurkan ke UMKM. Nah kembali lagi, ini amanah dari koperasi yang menjadi penting. Jadi setelah saya tidak apa terlibat di situ, ternyata kemudian mereka melihat bahwa akan mengambil split atau keuntungan dengan cara membebani UMKM. UMKM kalau mau dapat maka dia harus ikut pelatihan apa, dan seterusnya. Nah, yang lebih parah lagi, karena kepentingan bisnisnya dia, maka kemudian UMKM itu bisa mendapatkan fasilitas ketika layar apa tempat kaki limanya ada logo koperasinya dia dan seterusnya. Kemudian ketika secara karakter, secara catatan keuangannya apa pemilik usaha itu ada masalah itu di dinisbikan atau diabaikan. Nah, kemudian kejadianlah beberapa menjadi kredit macet. Jadi itu Mas yang mungkin saya bisa baca sekilas dari apa surat yang beredar yang isinya adalah mengundang untuk apa pembahasan tentang alternatif pembiayaan melalui alternatif pembiayaan oleh koperasi. Kira-kira itu Mas Panudi, teman-teman yang saya bisa sampaikan. Ya semoga kita bisa mengambil peran baik lah untuk menjaga supaya koperasi apa Desa Kelurahan Merah Putih ini benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan untuk kemaslahatan masyarakat apa
masyarakat kita. Terima kasih Mas Parudi. Ya, ya, terima kasih. Itu tadi bacaan bacaan dari Pak Dekoco gitu. Ya, dari pengkristalan pengalaman program-program dari pemerintah kaitannya dengan koperasi yang sudah jalan. Kita tidak memvonis bahwa kita hanya memaparkan ini dari pengalaman, tapi eh, untuk jangan sampai pengalaman yang tidak baik itu akan terulang lagi. Bagaimana saya kira peran-peran kita semuanya, termasuk rekan-rekan TPP, walaupun rekan-rekan, wah ini kan bukan wewenang dari TPP ketika, tapi yang jelas memberikan memberikan katakanlah warning pada kita semua untuk mempersiapkan antisipasi jangan sampai adalah pengalaman yang tidak baik terulang kembali. Dan ini saya kira nanti juga bisa kita diskusikan lebih banyak. Monggo Cak Itong, saya kira Cak Itong juga aktivis di di program yang kemarin-kemarin juga mungkin di wilayahnya banyak juga sudah ada koperasi simpan pinjam. Kira-kira dari surat itu kemudian bacanya itu arahnya kemana dan menurut persepsi dari Cak Itong seperti apa Cak Itong? Monggo Cak Itong. Oke, Mas Parudi, Pak Dekoco, selamat pagi, Eh, selamat berhari libur ini. Nah, pada program Ngobrol Desa pagi hari ini, kita kembali berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan operasi Desa Merah Putih yang dalam perkembangannya memang memerlukan banyak pemikiran serius salah satunya. Nah, seperti yang sampaikan atau yang kita perbincangkan pada pagi hari ini beberapa hal yang berkaitan dengan koperasi yang ada di masyarakat ini kan eh, tidak asing sebetulnya ya masyarakat dengan koperasi pertama itu karena koperasi-koperasi yang berada di masyarakat ini kan banyak banyak sekali dan salah satunya adalah koperasi yang berkaitan dengan simpan pinjam gitu ya. Ada koperasi simpan pinjam yang cukup besar juga ya yang itu milik masyarakat dan eh, salah satu tempat untuk mengakses perkreditan yang apa yang mudah karena salah satunya dekat begitu ya dekat dan tentu saja kemudahan karena dekat lalu kemudian persyaratannya pun juga tidak begitu jelimet orang orang kecil orang miskin itu kan kalau kalau melakukan peminjaman uang itu kan kalau tidak di saudaranya itu kan salah satunya di lembaga eh, keuangan, di lembaga keuangan. Berbicara lembaga keuangan atau ke perbankan. Nah, berbicara lembaga keuangan itu kan menjadi pilihan kedua setelah tidak bisa meminjam di keluarga-keluarga maupun di tetangga-tetangga. Nah, kenapa kemudian pilihannya adalah ke apa lembaga keuangan seperti koperasi begitu ya? Ya karena itu tadi dekat dan mudah, tidak jelimet. Beda orang miskin itu kalau misalkan mau pinjam di perbankan dia harus punya banyak hal yang itu kemudian agak bukan malas, bukan tidak percaya, tetapi takut melakukan peminjaman di bank. Mau berangkat dari rumahnya ke perbankan setelah sampai di bank itu sandal dicopot. Wah ini menjadi salah satu apa eh, dalam dalam konteks budaya itu kan menjadi salah satu budaya
budaya ngawulonya masyarakat gitu kan ya. Nah, kita tidak bahas itu, tetapi kita mencoba untuk memotret peranan koperasi yang berada di masyarakat begitu ya. Jadi meskipun koperasi-koperasi simpan pinjam itu kemudian menawarkan cara meminjam yang cepat, mudah, itu ternyata eh, ada tawaran bunga, bunga yang menarik. Menarik itu karena lumayan besar ya, lumayan besar. Sehingga kalau masyarakat, utamanya kelompok miskin ini kemudian meminjam uang di lembaga di perkoperasian dengan bunga yang tinggi, itu sudah kepaksa, terpaksa begitu ya, terpaksa. Nah, maka dalam konteks ini, koperasi yang kita perbincangkan hari ini itu ya menjadi alternatif meskipun dia menawarkan bunga yang cukup tinggi begitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi menjadi ruang atau celah bagi Koperasi Desa Merah Putih nanti untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengurangi beban masyarakat kalau mau melakukan peminjaman di perkoperasian. Pertama itu. Kedua, kalau berbicara lembaga atau koperasi yang ada selama ini simpan pinjam itu dengan modal yang tinggi dan sebagainya, tentu saja ada modal yang cukup besar yang ada di koperasi begitu. Nah, modal-modal inilah nantinya yang kemudian dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih yang hingga hari ini sebetulnya menjadi perbincangan para pengurus. Waduh, aku kiwis saya sudah declare, sudah akta notaris sudah ada dan sebagainya. Ternyata modal yang saya miliki atau yang kami miliki masih 9 juta yang berasal dari 9 orang yang itu kemudian menjadi pengurus dan pengawas. Mereka sekarang sedang bertanya-tanya, kapan Koperasi Desa Merah Putih saya itu mendapatkan kucuran dana. Jadi ada mindset seperti itu yang ada dalam pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini kalau dibiarkan itu artinya tidak ada proses advokasi ya. Maka mereka akan menunggu sampai kemudian eh, pemerintah gitu ya, dalam mindset mereka, pemerintah memberikan kucuran bantuan. Padahal ketika ada kucuran bantuan, maka eh, kerentanan untuk kemudian macet itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena ya 9 juta itu sebagai pembuka untuk mendapatkan pinjaman dari Himbara seperti yang apa mereka dengar selama ini. Nah, ini kan kemudian kalau dibiarkan maka berbahaya. Karena apa? Karena cukup 9 juta bisa membuka pinjaman yang cukup besar. Belum lagi dengan ketentuan para pengurus ya. Para pengurus dan pengawas itu harus bebas dari daftar eh, daftar BI Pasukan checking merah. itu ya, BI checking. Nah, ini kalau hasil ngobrol-ngobrol saya Mas Panuti dengan kawan-kawan yang berada di Koperasi Desa Merah Putih, nyaris dari sekitar lokasi dampingan saya itu totalnya ada 32 desa. Dari 32 desa yang sudah berhasil saya temui, itu ada 8. 8 desa yang berada di 7 desa, itu 7 kecamatan. Itu dari 8 koperasi desa Merah Putih semuanya punya pinjaman BI checking, Mas. Nah, khawatir juga mereka. Waduh, aku jangan-jangan nanti koperasi desa Merah Putih nggak dapat pinjaman nih karena kalau saya selaku ketua gitu mereka bilang, saya selaku ketua tidak memiliki pinjaman apapun, tetapi kemudian pengawas ya, pengawas ini Pak Kades juga punya pinjaman
di Bank Jatim dan sebagainya begitu ya. Wah, ini yang kemudian mereka reka menerka. Waduh, kalau begitu juga sulit ya mendapatkan bantuan dari Himbara dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian eh, Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian didesain sebagai lembaga yang bisa mengadvokasi ekonomi masyarakat. Ternyata eh, mendapatkan tantangan di awal, Mas Panuti. Tantangan itu berupa hasrat untuk kemudian mengakses peminjaman yang ada di lembaga-lembaga perbankan, yang itu kemudian dengan sekian persyaratan. Nah, ini yang kemudian menurut saya tantangan. Menurut saya tantangan bagaimana kemudian tidak tergiur dengan Himbara atau tidak tergiur dengan pengumuman-pengumuman atau informasi-informasi yang berkaitan dengan penguatan permodalan yang itu didorong dari peminjaman di lembaga perbankan milik negara. Tetapi kemudian bagaimana mulai saat ini kemudian mereka diajak untuk kemudian membicarakan tentang penguatan permodalan itu dari dalam, dari internal kita, Mas Panuti. Nah, dari internal kita ya tentu saja dari para anggota yang paling penting di sana. Pertanyaannya adalah, kalau para anggota yang masuk kemudian atau yang bergabung di dalam Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebagian besar kelompok miskin, maka seberapa besar sih kemudian idealnya kelompok miskin ini kemudian memiliki iuran wajib begitu ya. Nah, ini yang kemudian eh, berseliweran informasi. Berseliweran informasi salah satunya informasi yang kemudian muncul untuk penguatan atau penambahan anggota dari unsur kelompok miskin yang berasal dari PKH misalnya. Ada yang bilang kemudian eh, iuran iuran rutinnya itu sebesar 10.000 sampai 50.000 dan sebagainya. Ada yang kemudian teknisnya sudah berbicara teknis, ada yang kemudian berbicara tentang nanti kalau mereka sudah masuk, maka ketika mereka ngambil dana bantuan yang mereka terima selama ini, bantuan PKH, itu tinggal diminta begitu oleh koordinator KPM. Macam-macam. Ini mereka ini. Mereka menerbak kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka lakukan untuk penguatan permodalan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan kembali seperti yang kita perbincangan pada episode-episode sebelumnya yang itu sudah sering kali kita juga obrolkan, yaitu ketika Koperasi Desa Merah Putih itu dikuasai oleh para pengijon, itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi justru ada keluarga-keluarga dari dari seseorang yang kemudian sebetulnya dia sudah berbisnis peminjaman ini lama, Mas Panuti. Sudah berbisnis peminjaman uang ini lama. Nah, ini keluarganya didorong untuk masuk ke situ, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini kan saya khawatir mereka jadi brutus nih. Jadi brutus. Bahaya kalau itu jadi brutus begitu ya. Karena apa? Menggerogoti semangat untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang di masyarakat untuk kepentingannya. Ini yang mengkhawatirkan. Jadi ada kelompok-kelompok kelas menengah di desa, kelas atas di desa, yang itu kemudian ya menjadi komprador begitu ya. Komprador ya, dia berada di dalam kekuasaan di desa, lalu dia menguasai. Nah, salah satu yang dikuasai adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan harapan seperti itu, sehingga menurut saya ini bagian penting yang kemudian harus kita telaah nih. Bagaimana kemudian mengurangi kekuatan-kekuatan itu sehingga mereka yang menjadi brutus-brutus itu kemudian ya hilang begitu ya. Tidak menjadi benalu, tidak menjadi brutus. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting untuk kemudian
dikedepankan proses diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Itong pandangannya. Ya, ini sudah ada juga perangkat desa yaitu Sekdes dari Kabupaten Trenggalek itu. Kita sapa dulu ini Mas Kolil. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Kolil. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi. ya, ya. Ini tadi sudah bincang-bincang itu Pak Dikoco, Cak Itong kaitannya dengan surat dari Kementerian Koperasi yang beredar itu. Nah ini eh, kira-kira dari pandangan Pak Abu Kholil selaku Sekdes, selaku perangkat desa dan mungkin juga selaku pendiri koperasi desa, salah satu koperasi desa Merah Putih di desanya. Ya. Dengan surat edaran itu kira-kira eh, apa yang jadi pemikiran Pak Abu Kholil dan kira-kira pemikirannya seperti apa? Kemudian saya yakin Pak Abu Kholil tahu persis kondisi real pengurus ya minimal pengurus di desanya, pengurus koperasinya, kemudian juga tahu persis kaitannya dengan kondisi real eh, warganya, kaitannya dengan surat edaran itu kira-kira seperti apa dan ketika nanti antisipasinya atau pemikiran yang perlu biar katakanlah harapannya kita kan positif. Yang tadi disampaikan itu jangan sampai duga say kompredor, ya, jangan sampai itu adalah elit-elit atau istilahnya pemodal-pemodal tingkat desa yang kuat dalam konteks hanya diisap atau dimanfaatkan. Nah ini kira-kira seperti apa Pak Abu Kholil? Monggo dipersilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat tahun baru di 1 Hijriah bagi yang merayakan. Nggih. Liburan iki wae alhamdulillah. Nggih, ngapunten. Mungkin kemarin sempat di grup-grup itu yang beredar sebenarnya kalian itu undangan ya, undangan rapat apa semacam apa itu yang sebenarnya kita juga belum tahu isinya seperti apa ya. Akhirnya apa? Ending dari surat itu kan juga sebenarnya bukan ke kita, itu sebenarnya kan kalau kita lihat sepintas itu kan rapat undangan koordinasi, tapi kan melihat isinya ini yang kita eh, sepertinya kok di atas ini masih apa ya, anginnya itu belum gitu ya, Pak, belum jelas arahnya gitu loh. Yang mengkhawatirkan sebenarnya kan itu bagi orang-orang bawah ketika melihat melihat sesuatu sebenarnya itu yang belum jelas, yang kebetulan beredar mungkin ya kita anggap ilegal ya ilegal ya, kebetulan ada yang eh, tahu, dan itu kan kalau selama ini misalkan ada apa namanya info, oh ini nanti dari Bank Himbara misalkan, meskipun itu sekali lagi kalau bagi saya pribadi sebenarnya kalau niat kita memang mendirikan kooperasi itu ya seberapa sih kuat sebenarnya, kembali lagi ke niat para pendiri dan seluruh anggota yang mau ikut. Yang ini kan harapan besarnya kan di sana sebenarnya. Kalau memang tujuannya itu namanya koperasi kan prinsip utamanya kan ya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Ini kan prinsip dasar ya, prinsip dasarnya kan di situ. Memang kalau ngomong real di lapangan itu memang agak pahit tadi. Saat ini masih pahit kalau kita bicara di lapangan. Tadi Caitong juga melihat dari sekian itu ternyata ada yang berdinamika seperti itu. Di kami juga hampir sama mungkin yang terjadi. Yang terjadi mungkin sama. Kemarin saya juga sempat melontarkan itu, mengapa sih ada undangan rapat koordinasi yang membahas ini nanti arahnya tidak dari Himbara ini, gitu. Tetapi ada alternatif lain bahwa permodalan koperasi koperasi merah putih itu bisa saja nanti dari KSP yang muncul, koperasi simpan pinjam. Ini kan menggelitik
menggelitik pertanyaan kita sebenarnya. Seberapa sih kuatnya KSP di Indonesia ini lah? Merata enggak sih KSP itu? Coba kalau nanti dipelajari lagi, KSP yang saat ini ada, seberapa sih yang benar-benar kooperasi? Benar-benar kooperasi. Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan mendasar juga gitu loh. Sekedar KSP memang banyak di Trenggalek misalkan itu ya banyak. KSP itu banyak. Cuman apakah mereka benar-benar kooperasi? Nah, gitu loh. Apakah benar-benar itu memang berdiri dari anggota-anggota, ataukah memang ada pemodal besar yang karena ini dia pengen legal, salah satu caranya ya mendirikan koperasi dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang kita antisipasikan itu sebenarnya. Nah, kembali lagi misalkan menggelitiknya, kalau misalkan seberapa kuat ya kalau misalkan di beberapa di tempat-tempat tertentu lah, di kabupaten tertentu, kalau KSP itu mau memberikan pinjaman gitu, kepada koperasi Merah Putih, seberapa kuat dia gitu. Jumlahnya saya pikir akan kalah jumlah. Kopdes itu di setiap desa kelurahan ada. Semua akan mengajukan misalkan dengan berbagai kelayakan yang harus dilihat. Seberapa kuat permodalan KSP yang ada saat ini? Kalau ada kemarin Pak D. Koco misalkan menyinggung, ini sebenarnya tetap dari Himbara, cuman dilewatkan ke KSP. Kalau itu yang skenarionya, ini kan memperpanjang rantai pasok, gitu loh, memperpanjang rantai pasok. Kalau Himbara mau aman, misalkan dengan pertimbangan ini mau aman, ada lembaga yang mengawasi dan lain-lain, apakah bisa menjamin KSP yang dia beri kepercayaan itu juga seamanah yang dia bayangkan, gitu loh. Ini kan jadi timbul pertanyaan, gitu loh, menggelitik lah. Sebenarnya ya ini bukan masalah, gitu loh. Ini bukan masalah, cuman menggelitik saja. Kenapa Kementerian Koperasi justru ada isu ini ada KSP yang siap itu. Apakah salah? Ya tidak salah. Siapapun yang boleh toh memberikan pinjaman kepada koperasi ini. Cuman kan ketika saat ini gembar-gembornya ini nanti Himbara membantu permodalan dengan kriteria ABC. Di satu sisi nanti ini ada KSP yang seperti itu. Nah, kalau itu apa namanya dengan model yang sama, saya pikir juga sebenarnya tidak masalah. Siapapun boleh kok memberi pinjaman kepada koperasi desa Merah Putih. Cuman kan jadi pertimbangan nanti seberapa toh yang harus ditanggung oleh koperasi desa Merah Putih. Kalau misalkan KSP itu memang benar-benar modal dia, oke, aku kebanyakan uang nih nggak bisa beredar aku, udahlah pinjam aja nih dengan koperasi pinjam ke aku aja, ya nggak apa-apa dengan pertimbangan ABC. Tetapi kalau uang itu dari Himbara dipinjamkan ke KSP, terus dipinjamkan ke Kopdes Merah Putih, ini kan ya jadi pertanyaan gitu loh. Pasti akan menambah bebannya di yang end usernya gitu loh, yang ya logikanya kan tidak mungkin KSP itu gratisan kan gitu. Ini logika bisnis yang paling dasar gitu loh. Tidak mungkin KSP itu gratisan gitu loh. Kalau misalkan memang bayangan kami yang kedua Pak Dim, tadi itu yang harapan kami mau itu modal murni milik KSP, itu tidak masalah. Tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Mau Himbara, mau KSP, mau Pak D. Panudi mau meminjamkan punya uang 5 miliar, kan ya tidak masalah. Tidak ada masalah di situ gitu loh. Yang jadi masalah Pak D. Panudi itu pinjam ke Himbara, terus dipinjamkan ke Kopdes, ini yang jadi masalah gitu loh. Kalau uangnya pribadi Pak D. Koco, Cak Itong punya uang 5 miliar mau dipinjamkan ke Kopdes dengan perjanjian
ABC ya alhamdulillah kan gitu. Nah, ini yang jadi titik poin sebenarnya di situ. Apakah benar ini milik uangnya itu milik ASP ataukah dia hanya jadi perantara? Nah, ini yang jadi perantara ini yang bermasalah. Apalagi nanti efeknya satu. Ya, satu lagi muncul efek. Tadi disinggung oleh Cak Itong. Masyarakat kita yang kelas sangat bawah itu kalau mau ke bank saja itu mikirnya sehari semalam, bisa seminggu. Aduh, saya harus ke bank. Ini hubungannya administratifnya ribet dan lain-lain. Nah, peluang itu yang dibaca oleh bank-bank, kalau di sini namanya bank titil ya. Kalau di Trenggalek itu ada istilah bank titil itu yang bahkan mingguan, ada yang harian. Itu yang dibidik ya memang mereka-mereka yang miskin literasi, miskin keberanian itu. Masyarakat yang miskin hanya butuh, tidak banyak, mereka butuhnya modal pedagang kecil, mbah-mbah itu paling 1 juta, 2 juta itu yang dibidik mereka memang itu. Nah, nanti yang akan terjadi seperti apa? Misal aja ini kalau nanti benar Kopdes itu nanti dapat pinjaman. Yang saya dengar kemarin saya baca-baca di awal itu, Himbara itu punya plafon sekian dengan tenor sekian, ada bunga sekian. Nah, yang paling tidak logis nanti adalah ketika Kopdes membuka unit usaha simpan pinjam. Oke, simpannya tidak apa-apa, pinjamnya ini yang agak nanti bermasalah. Kalau dia dapat pinjaman katakan bunga 2% dari Bank Himbara atau KSP, dia akan memberikan pinjaman ke warga itu berapa? Ini yang belum masuk di logika kita sebagai orang yang melihat di lapangan. Gitu. Ya logikanya kalau Pak Dipanudi itu pinjam dengan 1%, kalau mau untung ya dipinjamkan dengan 2%, kan seperti itu. Itu paling logis di bawah. Kalau misalkan kita dapat pinjaman dari Himbara dengan bunga 2%, terus kita berikan kepada mereka, pada warga kita, anggota kita itu 2%, ya dapat untung dari mana koperasi? Akhirnya kan pasti lebih, gitu, pasti lebih. Untuk biaya operasionalnya ya dari bunga itu. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya, kekuatan anggota yang pengen mendirikan koperasi, tapi pemodalnya itu dari luar. Ini sama lah. Kalau misalkan Pak Dewanudi meminjamkan, ini ada uang 3 miliar aja aman kelola dengan perjanjian sekian. Lah koperasi mau memutar itu kan harus dihitung-hitung. Gitu loh. Kalau bunganya dari Himbara misalkan katakan, kalau di beberapa yang beredar itu sampai 5% loh Pak De. Dengan hitung-hitungan tenor sekian. Itu ketemu hanya hampir 5%. Ini kan berat gitu loh. Artinya apa? Ketika dipinjamkan dalam unit usaha penyimpan pinjam, ya harus 5% lebih. Kalau misalkan dia buka toko grosir, yang saya katakan kemarin Pak D juga lihat di TikTok itu dia penjual eceran, ini lebih akan perang lagi dengan masyarakat yang lain, yang non anggota gitu. Kalau misalkan dia jadi grosir, kan dia harus juga berpikir, untung saya itu kan harus lebih 5%. Paling tidak 7-8%. Baru itu bisa mengembalikan uang pinjaman ke bank, sisanya baru untuk pengelolaan. Ini kan bisnis apa misalkan yang sekian berat itu gitu loh. Ini yang juga harus berpikir pengurus bahwa dapat uang pinjaman dari Himbara itu ya harus berpikir juga komoditas apa yang bisa saya jual dengan harga dengan bunga sekian persen. Kalau dia berpikirnya harus misalkan 7%, 8% sampai 10% misalkan. Ini kan ngapunten harga yang timbul nanti ya tidak murah lagi gitu loh. Akan hampir sama dengan yang saat ini ada, karena pedagang-pedagang yang saat ini ada, ya, tengkulak-tengkulak yang saat ini ada, mungkin juga ngambilnya sekitar 10%. Kalau itu yang muncul, misalkan, oke, pupuk, kita ngambil pupuk subsidi, pupuk subsidi. Kalau kembali lagi uangnya nanti, misalkan itu modal dari pinjaman,
yang bunganya katakan 5%, logika kita kan kita harus menjual pupuk itu dengan untung 7% katakan, atau 8% minimal. Harga pupuknya nanti yang mahal lagi, gitu loh. Padahal selama ini, ngapunten kalau di kami ya di desa saya yang saya tahu, pupuk itu kan masuk ke Gapoktan, masih dibagi nanti kepada kelompok-kelompok tani, diberikan kepada anggota yang pada petani yang anggota itu. Nah, ada memang keuntungan di situ. Saya pastikan mesti ada. Tidak mungkin lah kelompok itu tidak mengambil untung. Tetapi kan juga tidak seberapa, gitu loh. Karena apa? Kelihatannya mereka itu bayar belakang kayaknya. Yang saya tidak tahu Ya. model ini. Melihat sebesar itu saya tidak yakin kelompok tani itu bayar di depan. Kayaknya sih, tapi tidak tahu ya. Yang jelas kan mereka bukan uang pinjaman, gitu loh. Saya tidak tahu kalau mungkin apakah itu dari PUAP, padahal saya bukan pengurus ya, kalau di kelompok tani yang anggota biasa saja kan tidak boleh jadi pengurus ya. Kami tidak boleh jadi pengurus yang dari perangkat desa. Mungkin uang PUAP yang beberapa tahun lalu itu jadi modal, dan itu selesai bagi mereka gitu loh. Selama ini ya lancar-lancar saja. Kalau pupuk bersubsidi ya masih murah bagi petani. Memang jumlahnya yang dikeluhkan petani jumlahnya yang sedikit gitu loh. Tapi bukan pada harga. Ketersediaan ada. Memang jumlahnya sedikit. Bahkan kalau jumlah sedikit itu kan bukan karena perang harga, ini ada memang pasokan yang kurang saja gitu. Ada barangnya. Nah, kalau nanti misalkan ngapunten koperasi ini nol modal, punya uang 10 juta, 20 juta, mau mengakses pupuk bersubsidi gitu loh. Kalau memang dia boleh bayar di belakang setelah semua lunas, ya tidak apa-apa gitu loh, dia menjual itu. Tapi yang selama ini terjadi karena sudah ada di kelompok tani itu, dan itu sudah berjalan. Apakah ada kelompok tani nakal? Ya mungkin di beberapa tempat ada yang menjual karena dia misalkan ngawur menjual ke luar anggota, terus dengan harga yang lebih mahal, akhirnya dia untung besar. Ya mungkin 1-2 oknum ada. Gitu. Tetapi itu ya saat ini yang terjadi adalah seperti itu. Jadi kalau nanti misalkan ini mau diambil alih oleh Kopdes, ya Kopdes harus siap modal juga gitu loh. Apakah nanti saya tidak tahu prosesnya yang terjadi bayar di depan atau di belakang. Kalau bayar di depan maka ya Kopdes harus punya uang jaminan sekian puluh juta untuk nebus sekian ton pupuk bersubsidi yang dijual nanti oleh koperasi kepada petani dengan harga sekian. Nah, harga sekian ini kan yang mempengaruhi kalau ini duit utangan, ya pasti harganya lebih mahal nanti. Harapannya kita ya koperasi ini ya jangan uang utangan yang digunakan untuk modal itu. Kalau enggak, kalau pengennya tujuannya adalah menekan harga. Sama misalkan kita buka LPG. LPG modelnya sudah lebih besar lagi ya. Pangkalan LPG itu tidak murah. Beberapa teman ngomong, lek duitmu bahasanya lek duitmu serepes, ora usah Kopdes itu mikir buka pangkalan LPG. Modalnya besar. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Tujuannya kan menekan harga LPG yang 3 kg misalkan subsidi biar murah gitu loh. Tapi saingan kita itu orang yang sudah punya modal. Di beberapa tempat mungkin tidak begitu mahal, tidak begitu jauh harganya dengan itu. Kembali lagi, kalau kita Koperasi Desa Merah Putih mau membuka misalkan pangkalan LPG, bukan pengecer. Kalau pengecer ya kecilan lah, masa Kopdes jadi pengecer ini kan. Kalau mau buka pangkalan LPG, modalnya harus besar. Kembali lagi nanti problemnya, uangnya itu uang pinjaman atau uang pribadi koperasi, uang lembaga yang uang anggota. Kalau kembali lagi kalau nanti misalkan ini uang pinjaman, hasil yang penjualannya ya harus bisa menutupi untuk bayar pinjaman itu. Jangan-jangan nanti ngapunten
koperasi Desa Merah Putih harganya lebih mahal dari yang sudah ada saat ini. Ini kan jadi problem. Nah, ini yang kemarin kita sempat obrolkan. Saya khawatir kalau dana dari Himbara itu dilempar ke KSP dilempar ke Kopdes, ini menambah panjang rantai pasok yang bahkan koperasi Desa Merah Putih dibentuk itu untuk memangkas rantai pasok. Jangan sampai itu terjadi. Ya itu aja, mungkin kita tunggu hasil koordinasi mereka kayaknya seperti apa. Apakah memang KSP itu didorong mereka punya modal untuk membantu Kopdes, ataukah seperti yang dikhawatirkan uang Himbara yang dilempar ke KSP terus dilempar lagi ke Kopdes ini. Mungkin itu sementara, nanti bisa disambung. Ya, ya, terima kasih Pak Abu Khalil. Ya, tadi sudah mengomentari eh, kenapa kalau Koperasi Desa Merah Putih tidak langsung ke Himbara. Ini akan menambah rantai untuk pasti akan menambah cost-nya. Kemudian ketika eh, jadi saya nggak tahu distributor atau apa barang-barang subsidi modalnya dari mana. Saya kira ini perlu anu juga didengar juga. Katalah eh, ketika ketika kita melihat dari konsep dan struktur Koperasi Desa Merah Putih itu ada wakil ketua bidang usaha dan wakil ketua bidang anggota. Saya kira eh, yang perlu tadi disampaikan Pak Abu Kholil, ya kenapa nggak diberdayakan ini sebagai wakil ketua ini untuk mendorong tadi eh, mengajak warga masyarakat di desa tersebut itu menjadi anggotanya. Ini kan yang menurut saya ketika mungkin satu desa umpamanya kayak saya katalah seandainya ada 1.000 kakak gitu aja, 1.000 kakak jadi anggota koperasi semuanya. Mungkin katalah dengan simpanan pokok umpamanya 100.000 per orang. Lah mungkin itu agak lumayan itu lah. Ini yang sebenarnya PR yang anu, untuk apa? Ya tadi biar katalah tidak dibebani eh, kos kos yang itu tidak untuk internal tapi untuk eksternal gitu. Ini kan yang menurut saya PR kita, anu, saya nggak tahu ini biar nanti juga didengar juga ketika anu saya juga belum tahu nih dari surat itu nanti akan seperti apa. Tapi saya kira yang diperkuat adalah bagaimana wakil ketua bidang anggota mulai sekarang ya merekrut tadi mengajak anggota-anggota warga masyarakat itu sebanyak-banyaknya di warga desa tersebut ikut gabung itu yang kaitannya dengan modal. Kemudian juga yang unit usahanya baik itu eh, me- katalah mengidentifikasi, memastikan membuat program kerja usaha-usaha itu, baik itu adalah tadi seandainya selaku distributor itu tidak hanya distributor aja. Kalau distributor kan kita hanya konsumtif aja. Tapi bagaimana hasil-hasil dari karya-karya warga ini, entah itu petani, entah itu peternak, entah itu perikanan, entah itu pengrajin, itu bisa dipasarkan lewat Koperasi Desa Merah Putih ini yang menurut saya adalah sebagai pasar untuk itu sebagai kata company-nya untuk memasarkan ini. Saya kira ini yang sebenarnya PR yang ini termasuk mungkin skenario-skenario dari ini pengambil kebijakan kira-kira untuk mendorong sampai ke sana seperti apa ini yang saya kira yang perlu perlu anu karena kalau kita tadi seandainya mengandalkan langsung pinjaman tadi ya itu jangan sampai adalah lewat lewat tangan-tangan yang lain. Kenapa nggak ibarat langsung ke Koperasi Desa Merah Putih? Kalau distributor ya, kenapa nggak langsung itu juga gitu loh. Jangan sampai atau katakanlah saya juga nggak tahu kalau tadi katakanlah bayar belakangan, berarti kan kalau kemudian pupuk subsidi bayar belakangan dari Koperasi Merah Putih ke apa ya ke pengedarnya dari langsung poknya pabriknya. Kenapa nggak anu? Kalau memang itu bisa belakangan, makanya coba nanti kita kita anu. Ini menurut saya konsep kebijakan yang sudah ada itu menurut saya perlu dimaksimalkan dulu. Jangan sampai katalah
apa ya istilahnya harapan-harapan yang yang melangit, yang melangit ya cepat, tapi kan kita harus harus tadi membumikan dari kebijakan itu dan warga betul-betul nanti akan apa ya ya kembali lagi dari oleh dan untuk masyarakat itu untuk anggota itu. Ini kira-kira gimana Pak Dekoco ini tadi yang disampaikan Mas Abu Kholil dan kami komentari itu atau mungkin nanti rekan-rekan setelah Pak Dekoco. Oke, terima kasih Mas Panudi. Menarik kita mendiskusikan ini, artinya ya ini ruang-ruang yang coba kita bangun untuk kemudian mencoba mencermati sesuatu yang mungkin kita juga belum tahu nih agendanya apa. Tetapi kalau saya mungkin lebih seperti yang tadi disampaikan Mas Kolil ataupun Mas Panudi dan juga Cak Itong, sebenarnya kekhawatiran atau apa yang kemudian terjadi hari ini itu kalau di bahasa Jawa itu kebat kliwat gitu loh. Jadi cepat tapi kemudian kebanteran gitu loh. Cepat kebanteran atau cepat tapi apa kemudian terlewat itu adalah tentang statement-statement dari para menteri yang kemudian dia mereka itu harus memahami bahwa kalau di falsafah Jawa itu kan apa ya sab, sabdo pandito ratu rojo tan kena wolawali. Jadi apa yang disampaikan oleh pemimpin itu tidak boleh pelin-pelan kan kira-kira kayak gitu. Nah, yang sekarang ini kan kemudian kita menemukan pemimpin-pemimpin apa yang punya otoritas itu kadang omongannya lebih cepat dari pikirannya atau kemudian lebih cepat dari apa yang dia bayangkan, apa yang memang dia tidak pernah membayangkan itu. Taruh kata begini, ketika kemudian mengatakan fasilitas kur, selayaknya fasilitas kur, bahkan lebih murah dari kur, nanti dilakukan himbara untuk pembiayaan ke Kopdes, umpamanya, Kopdes Merah Putih. Itu kan kalau bahasanya Mas Panudi tadi kan angin angin segar ya, artinya pengharapan yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, prakteknya, Himbara itu adalah lembaga keuangan, Mas. Himbara itu adalah bank, himpunan bank apa milik negara. Nah, perbankan itu punya aturan, Mas, punya aturan yang kemudian tidak dengan serta-merta yang seperti yang diomongkan kan gitu. Bahwa mereka harus umpama dia menggunakan kur apa fasilitas kur. Kur perbankan itu kan sangat rigid Mas untuk bisa mendapatkan apalagi ini apa institusi. Jadi kur itu apa yang mungkin jadi gampang adalah apa perorangan umpamanya. Perorangan aja Mas Panudi ketika ingin mendapatkan kur itu sudah terbukti berjalan berapa tahun. Baru kemudian akan mendapatkan pembiayaan kalau itu kur. Kalau kemudian itu polanya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, itu juga nggak sesimpel itu. Kita pernah mendampingi apa koperasi yang mencoba mengikuti arahannya LPDB, yang terjadi sampai mungkin lebih dari 6 bulan, hampir 1 tahun juga belum ada ceritanya akan cair seperti apa. Nah ini yang menurut saya kenapa kemudian wacana tentang melalui KSP itu menjadi salah satu solusi. Kenapa itu salah satu solusi? Karena ketika kemudian itu dilewatkan ke KSP, maka yang kemudian terjadi adalah secara legalitas perizinan mereka sudah lebih settle. Koperasi ini kan baru kemarin aktenya, kemarin kemarin baru ada akte notarisnya. Mungkin laporan keuangan aja kan belum ada tuh Mas. Baru berapa bulan kan gitu. Nah, ketika kemudian mengikuti kaidah yang ada, kan nggak mungkin ini sebagai lembaga yang kemudian punya hak untuk mendapatkan fasilitas kur. Nah, dengan cara melalui KSP ini, maka itu ruang yang sangat mungkin kemudian ada percepatan untuk apa dana yang dipersiapkan itu apa bisa masuk ke
ke koperasi simpan pinjam koperasi merah putih. Itu itu bagian yang perlu kita lihat sebagai sisi-sisi alasan ya atau sisi-sisi pertimbangan. Sebenarnya lebih pada semangat mempercepat tetapi kemudian tidak melanggar rambu-rambu yang ada. Kalau kata Pak Dir gampang itu kan tinggal presiden bikin impres saja perintah untuk kemudian langsung menyalurkan dan seterusnya. Iya, tetapi itu bisa akan menjadi dampak yang buruk di kemudian hari. Sama seperti waktu itu ketika menyelamatkan bank-bank supaya tidak kolaps, maka kemudian ada Uang. pinjaman likuiditas. Ya kan, ketika pinjaman likuiditas bermasalah, maka kemudian ada otoritas presiden untuk menyatakan ini sudah lunas, ini sudah lunas. Itu sekarang menjadi simpanan catatan nih tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ini kan sangat mungkin juga ini akan terjadi ketika kemudian presiden melakukan langkah itu. Jadi saya mencoba memahami bahwa pemerintah perlu menjaga itu dan yang memang kemudian menjadi kita sesalkan adalah barang belum matang sudah dikoar-koarkan dengan sangat bangga luar biasa oleh para menteri ini kan kira-kira kayak gitu. Ya ini yang menurut saya kita perlu kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin perlu kita pahami dan kembali lagi Mas, kalau kita bicara tentang koperasi ini, koperasi Desa Merah Putih ini kan semangatnya adalah bagaimana pergerakan ekonomi di masyarakat dan seterusnya. Sebenarnya bisa juga kalau kemudian kita taruh kata nih seperti yang tadi Mas Kolil sampaikan, gawe agen atau menjadi agen untuk LPG itu modalnya nggak kecil dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kemudian tidak terpikir opsi? Dan ini kan sudah terjadi. Salah satu contoh, ketika subsidi negara untuk gas, subsidi negara untuk pupuk, itu kan subsidinya diterima oleh industri, Mas Kolil. Subsidinya kan nggak diterima oleh masyarakat. Subsidinya diterima oleh Pertamina yang kemudian Pertamina kemudian menjual gas itu dengan harga subsidi. Sama seperti subsidi pupuk. Itu kan subsidinya nggak diterima petani secara langsung. Artinya kalau diterima petani itu kan lebih pada oke subsidi diterima petani ketika nanti panen. Artinya ya memang kemudian ada subsidi yang diterima karena dia ikut menjaga ketahanan pangan dan seterusnya. Nah, mungkin perlu juga terpikir opsi itu. Kalau toh memang kredit, ya udah ketika desanya memang siap lahan gitu kan, kemudian dibangun untuk apa penyalur pupuk umpamanya, maka kemudian biaya untuk pembangunan gudang gitu kan pinjamannya kan untuk keperluannya kayak gitu Mas. Dana untuk pembangunan gudang dan seterusnya. Ya kenapa nggak dipinjamkan aja ke ke industri pupuk? Pupuk Indonesia dapat pinjaman nih untuk pembangunan gudang-gudang di Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga kemudian apa eh, pengawasannya, pelaksanaannya itu benar-benar dari Pupuk Indonesia itu kemudian terlibat secara langsung untuk memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyalur ini menyalurkan dengan benar. Sebenarnya kan ada opsi-opsi yang seperti itu, walaupun mungkin kalau kita bicara melalui simpan pinjam, ya kalau melalui simpan pinjam kita sudah punya pengalaman dulu ketika di eranya Pak SBY ada bank kredit eh, bank perkreditan desa BKD, bank kredit desa. Itu kan dananya adalah dana dari BPD yang ditanam di BKD, dana dari BRI yang ditanam di BKD. Kemudian BKD yang mengelola itu dan
ibarat kata kalau dulu kita pernah dengar ada Swamitra, ada Kospin, apa Danamon, itu kan duitnya Danamon, duitnya apa Bukopin taruh di situ. Nah, ini mungkin bisa menjadi opsi-opsi yang lain ketika berbicara pada masing-masing unit bisnis bahwa karena masing-masing unit bisnis ditangani oleh oleh institusi atau bermitra dengan institusi tertentu, ya yang dibantu pembiayaan yang di sananya. Artinya seperti yang di Jawa Tengah mungkin Mas Panudi kemarin saya sempat mendapatkan informasi tentang bagaimana Kopdes Merah Putih ini kemudian diminta bermitra dengan badan usaha milik daerah Jawa Tengah untuk pengembangan outlet pangan mart dan seterusnya. Nah, kalau memang kira-kira nggak terlalu yakin atau memang tidak mungkin ada skema bisnis bisa langsung ke Koperasi Desa Merah Putih, ya udah pinjaman itu masuknya ke Bank Pembangunan Jawa Tengah aja, bank masuk ke BUMD Jawa Tengah aja yang memang kemudian akan membangun outlet-outlet toko-toko kelontong itu. Walaupun sebenarnya ya kalau toko kelontong ya sama seperti Mas Kolil tadi sampaikan, ya bukan pilihan lah kalau Kopdes kemudian mainnya toko kelontong kemudian jual apa. Kenapa saya bilang itu toko kelontong? Karena yang gambar yang beredar di media sosialnya Kementerian Koperasi, Mas Kolil mungkin juga bisa lihat. Ya nggak mungkin kalau itu bukan toko kelontong, orang di situ ada showcase-nya Coca-Cola, di situ ada makanan-makanan kecil yang dirak itu. Ya itu pasti toko kelontong. Artinya itu sama seperti toko-tokonya masyarakat yang sekarang ada. Kalau itu jadi grosir ya nggak seperti itu. Grosir ya isinya ya tumpukan-tumpukan aja. Grosirnya pupuk itu ya nggak ada timbangan timbangan jago yang cuma nimbang 5 kiloan atau apa. Ya grosirnya ya adanya ya timbangannya timbangan yang bukan timbangan kodok tapi timbangan yang timbangan yang besar itu kan kira-kira kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau kalau bicara pupuk kan ya perlu ada timbangan juga karena udah pasti packingnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin suara-suara yang perlu kita sampaikan. Kenapa kemudian menurut saya ini menjadi menarik untuk kita angkat? Kemarin kan obrolannya di grup itu Mas Kolil menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran dan seterusnya. Ya saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran itu lebih dalam konteks kekhawatiran yang sama yang dimiliki oleh perbankan. Saya kira ujuk-ujuk aku ngei aku direkturnya Himbara deh. Kemudian tahu-tahu suruh menyetujui usulan dari Kopdes Merah Putihnya Mas Kolil dana 3 miliar atau 1 miliar deh untuk bangun gudang. Oke, secara proposal bisnisnya keren dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya, emang koperasi ini pernah menangani pengelolaan gudang, punya pengalaman. Kan kira-kira kan Mas. Artinya taruh kata nih, pribadi aja lah. Mas Kolil secara pribadi punya duit nih, 5 miliar gitu kan. Kemudian ada keponakan yang baru lulus kuliah gitu kan. Belum pernah kerja, terus bikin proposal. Proposalnya keren, Mas. Proposalnya keren, gitu kan. Oh, Pak D, ini nanti Pak D Kolil kalau investasi ke tempat saya, itu dalam waktu 1 tahun modalnya udah balik, Pak D. Habis itu nanti tahun kedua, modalnya Pak D sudah tetap ada di perusahaan ini, dan kemudian Pak D dapat bagian dari keuntungan dan seterusnya. Presentasinya daki-daki dan seterusnya. Kemudian Mas Kolil tertarik. Setelah Mas Kolil tertarik kan tanya, kamu pernah nggak nangani ini? Belum pernah, Pak D. Tapi kan saya banyak belajar di YouTube. Saya kan banyak belajar dari kuliah dan seterusnya. Kira-kira yakin pora Mas Kolil? Kan gitu. Oh saya kan belajar tanam melon itu kan dari channel YouTube-nya si ini dia sukses gini gini gini. Kira-kira Mas Kolil nyililah nyilih meminjamkan tanah sama ngasih modal. Kira-kira yakin apa ora Mas Kolil? Kan kira-kira kayak gitu. Jadi kita coba membayangkan bahwa
posisi bank yang dengan banyak aturan itu aja harus bertemu dengan entitas baru yang kemudian ngajukan 3 miliar, 10 5 miliar dan seterusnya. Kan ya deg-degan, Mas. Bahkan ketika Atau gini, kredit, ngapunten Pak D, saya salah nih. Nah, nah, gini, eh kalau pola pikirnya ke sana, ini kan berarti hanya mengalihkan masalah saja, gitu loh. Hanya mengalihkan tanggung jawab pada masalah. Hanya gini, bukan, kalau bukan, bukan enggak mengalihkan gini, hanya masalah. gini. Kalau gini, maksudnya gini. Kalau kalau misalkan kekhawatirannya tadi Himbara memang khawatir, iya, saya paham benar, pasti khawatir dengan itu tadi, pasti. Dengan catatan-catatan perbankan yang ini mau melayani 80.000 ya, kan gitu, Pak. Gambarnya kan begitu. 80.000 ini semua mengajukan, ini kan bank ya ketar-ketir gitu loh, ketar-ketir. Nah, kalau opsinya tadi terus dilemparkan ke ini secara administratif dan pengalaman ya, karena ini kita belum percaya deh kalau kamu yang ngelola. Oke, kita lemparkan jadi ke KSP. Uang itu kan sama, uangnya Himbara juga dilemparkan ke KSP. Nah, apakah KSP juga tidak ketar-ketir? Kan ini yang masalah, gitu loh. Kalau Nah, kalau jadi itu gini, yang Mas. Jadi kalau aku potong. gimana gimana? Jadi gini, seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Sampean punya tanah, ya kan? Mas Kolil punya tanah, Mas Kolil punya modal. Kemudian ponakan mengajukan proposal gitu kan. Kira-kira kalau ada opsi, kemudian si ponakan itu menyampaikan, nanti saya didampingi oleh Om Rudi yang dia sudah ekspor melon, dia sudah sukses dan seterusnya. Kira-kira Mas Kolil percaya apa enggak? Kan kira-kira kayak gitu. Artinya ketika kemudian, kenapa kemudian KSP? Nah balik lagi, kalau kemudian dasarnya udah nggak percaya sama KSP, ya sama ketika ponakannya Mas Kolil datang, yang di yang dibawa itu, yang Mas Kolil juga nggak percaya. Lawong dia wingi kemarin dia nandur singkong aja gagal. Lah kalau kok malah kamu bilang mau didampingi sama dia kan gitu. Makanya yang menjadi menarik adalah bagaimana verifikasi kualifikasi dari KSP ini yang kemudian menjadi sangat penting gitu loh Mas. Karena kalau kita bicara secara alur pasti proses untuk langsung ke simpan ke merah putih itu butuh waktu dan saya yakin banyak yang gagal. Banyak yang Atau gagal gini Pak D, mungkin dapat. opsinya gini. Mungkin opsinya begini. Kalau kalau saya mungkin kementerian itu bukan mengambil opsi ke KSP kalau asumsi asumsi logika berpikirnya adalah ini butuh pendamping gitu loh. Ya jangan KSP karena ini nanti bebannya KSP jadi berat untuk meyakinkan bahwa karena pelakunya tetap saja tetap ya orang itu tadi gitu Nah, loh. kalau nggak KSP Pelaku yang siapa sekarang? Pertanyaannya. Kan gitu Mas. KSP itu kan punya pengalaman secara pengelolaan keuangan. Dia ada di lokasi yang dia paham karakter-karakter orang di situ. Dia paham potensi-potensi bisnis yang ada di situ. Jadi kalau nggak KSP siapa? Apa mau diserahkan ke pendamping desa untuk memberikan rekomendasi dan seterusnya? Kan tambah tambah hal yang kemudian diserahkan yang bukan ahlinya. Sama apakah kemudian akan Ya, dipercayakan selama ada tanda tangan rekomendasi Kades dan seterusnya nanti jaminannya adalah kalau gagal dana desa. Emang ada kepala desa yang mau tanda tangan? Kan kira-kira kayak gitu, Mas. Eh? ya Makanya yang tadi saya artinya sampaikan, gini Pak D. Nggih, nggih. nah, monggo Kalau silakan. kalau Enggak. ini ya kalau ini misalkan loh ya asumsinya adalah butuh pendamping gitu loh butuh pendamping opsinya mengapa KSP gitu. Ini kan ngapunten ya, ngapunten bagi pikiran saya adalah KSP akan punya beban bahwa dia harus memastikan ini. Oke. Nah, itu kan jadi orang yang lembaga yang merekomendasikan bahwa Kopdes yang A ini layak untuk dibiayai. Oke. Apakah posisinya posisinya ini nanti di situ gitu loh. Konsultan lah katakan itu loh. Intinya kan ini Himbara butuh konsultan atau penjamin yang meyakinkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih A itu layak salur, layak dipinjami. Ini kan yang jadi problem kan di situ sebenarnya. Karena Problemnya di kekurang mana? percayaan Problemnya di di mana? awal, Enggak, problemnya di mana? kepercayaan di Dengan awal dari
Dengan memberikan Anu, kepercayaan ke KSP itu problemnya di mana? KSP memang kerjaannya adalah bagaimana menganalisis kredit, bagaimana menganalisis potensi, bagaimana menganalisis mereka-mereka yang akan mendapatkan pinjaman. Problemnya di mana? artinya gini, Bank Himbara itu kan sudah punya orang sampai di bawah, Mas. Contoh BRI. Ya. BRI Sorry, itu sorry Mas, kalau kalau itu saya potong. Itu saya potong. Kenapa saya potong? Ada bagian-bagian yang sudah pasti secara legalnya Koperasi Desa Merah Putih nggak mungkin bisa dapat, Mas. Kredit usaha rakyat itu harus sudah berjalan berapa lama dan seterusnya. Kemudian apa dia sudah punya progres perkembangannya seperti apa. Itu standar standar paling rendahnya aja udah pasti Mas gugur. Nah, ketika bicara itu maka kemudian ada bagian-bagian secara legal yang secara aturan yang seperti itu bisa dalam tanda petik dimaklumi ketika kemudian yang melakukan adalah si KSP-nya bukan banknya langsung gitu loh Mas. Paham nggak maksud saya? iya, iya, saya paham. Artinya ini kan tanda kutip ngakali ngakali administratif kan gitu loh. Bahwa bank punya syarat misalkan, oh ini kamu kalau mau dapat dari Himbara syaratnya ada 10. Kan itu ada 10. Ternyata Kopdes ini yang dua ini tidak bisa terpenuhi karena belum punya neraca, belum pernah diaudit katakan misalkan ya, belum ada laporan tahunan misalkan. Ini yang tidak bisa dipenuhi oleh Kopdes untuk bisa mengakses Himbara. Maka gitu loh, maka ini di split gitu loh, diloncati ketika yang memberikan pinjaman adalah KSP. Kan itu. Kalau memang polanya uang dari Himbara mampir dulu ke KSP, KSP melihat Kopdes, oh dari 10 memang ini yang 3 tidak mungkin ini. Kalau aturan KSP yang 3 ini bisa dilewati, maka bisa saja ini diberikan ke situ. Ini kan berarti sebenarnya kan pelakunya tetap sama saja. Persyaratan administratifnya yang tidak terpenuhi untuk mengakses ke Himbara. Kan begitu. Nah, kalau itu yang terjadi Pak D, ngapunten. Ini kan saya bilang tadi menambah panjang rantai. Yang jelas KSP, Menambah panjang untuk keperluan sampai daripada kemudian tidak pernah sampai. Kan kira-kira gitu, Mas. Yang kita perlu perlu pahami adalah itu nambah nambah lama waktu tapi Anda sampai daripada tidak tambah waktu tapi Anda nggak pernah sampai. Nah, sampai oke, sampai kapanpun ya, ketika regulasinya itu seperti itu kan nggak mungkin Koperasi Desa Merah Putih bisa dapat pinjaman, Mas. Kecuali ada ya, regulasi yang ya. mengatur itu. Makanya itu tadi yang saya arahkan adalah kalau ini hanya tanda kutip hanya untuk mengurangi 3 tadi yang misalkan tidak bisa terpenuhi oleh Kopdes, terus alternatifnya adalah, oh kalau ini yang KSP yang pinjam ke Himbara, terus KSP dipinjamkan lagi ke Kopdes, ini baru bisa. Ini kan mengalihkan tanggung jawab tanggung jawab dari bank yang, oh ini kalau diberikan ini bermasalah administratif. Kalau diberikan ke KSP, ini jadi lancar, bisa dapat. Tapi kan tanggung jawabnya KSP kalau ada misalkan lah urusannya dengan problem bukan administratifnya, problem kemacetan dan lain-lain di lapangan. KSP tanggung jawab enggak ini? Kalau ini dibebani tanggung jawab, oh kamu loh yang minjamkan bukan saya loh, Himbara ngomong gitu, ya KSP-nya megap-megap Mas. Ya Kan makanya gitu. KSP-nya sanggup apa enggak itu kan cerita yang lain Mas. Karena bagian Hmm. dari pendampingan ya, bagian dari pendampingan Ya, terhadap pemberi kredit kalau ya itu kan tidak akan harapan terjadi ketika kita berharap bank-bank besar itu yang kemudian turun. Kira-kira kayak gitu. Jadi mendampingi hmm. bisnisnya Ataukah itu mungkin menjadi bagian alternatifnya ya yang lain. kalau memang administratif ya, kalau hanya administratif tapi tidak substansi pada pelaksanaan, ya mungkin ya satu-satunya jalan adalah ya regulasinya yang berubah. Jadi bank tetap bertanggung jawab atas uang yang dia pinjamkan ke Kopdes, meskipun saat ini ya, ini kan bilang saat ini.
saat ini tidak memungkinkan. Mau kur, mau apa, bentuk apapun, Kopdes itu tidak memungkinkan secara administratif untuk mengakses ke bank. Ini kan administratif. Tapi real di lapangannya, mau apa bentuk usahanya, ini harus tetap tanggung jawabnya bank bahwa ya kamu memang nggak layak gitu loh. Kalau ini bukan perkara administratif yang tidak terpenuhi. Kalau administratif saya pikir gampang nanti. Keluarkan impres atau apa, ini untuk Kopdes tidak perlu ini misalkan. Kita udah sampaikan, Mas, nggak segampang itu ketika Inpres keluar kemudian punya dampak. Nanti presiden akan mendapatkan risiko seperti yang sekarang Mama kita Megawati masih mendapatkan bayang-bayang tentang BLBI umpamanya. LBI. Nah, itu sebenarnya Ya, yang kita perlu ya. pahami suasana-suasana lapangan, atmosfer sosial politik hukum di negara kita yang ini sisi yang lain yang harus kita lihat adalah bagaimana kemudian agenda Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa menjadikan satu konsep keadilan sosial dalam artian koperasi simpan pinjamnya juga akan membenahi diri untuk bisa menjadi mentor dari koperasi-koperasi Desa Merah Putih yang kemudian dia rekomendasikan untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Itu kira-kira apa yang bisa saya Ya, Oke, bantu. jadi coba. PR kita ya berarti tambah satu Pak D. Selain menguatkan Kopdes ya memang harus meyakinkan meyakinkan diri bahwa KSP di Indonesia ini memang akan mampu menjadi mentornya Kopdes. Kalau memang Ya, arahnya ke sana kalau, loh ya. kalau, Ya kalau itu itu yang artinya gini, kita kalau kemudian berpikirnya tidak yakin, nggak akan pernah yakin, Mas. Ketika bicara koperasi desa Merah Putih, kalau berpikir yang kayak gitu, dana desa berpikir yang kayak gitu, ketika kita dulu mendorong dana desa, seberapa banyak orang yang tidak meyakini sampean dan teman-teman di desa mampu mengelola. Tapi ya bagian itu yang kemudian harus kita bawa satu keyakinan bahwa desa punya kemampuan, bahwa koperasi punya kemampuan. Nah, tinggal bagaimana membuat tahapan-tahapannya menjadi lebih rasional. Kira-kira kayak gitu, Mas. Jadi kalau berangkatnya dari nggak yakin KSP, ya sebenarnya yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita ikut mengawasi KSP itu. Salah satunya, Mas, yang paling simpel aja. Bank itu harus merahasiakan siapa yang nabung, siapa yang punya pinjaman. Bener kan? Nah, hmm, kemudian salah satu cara untuk menghindari supaya orang itu tidak kreditnya macet dan seterusnya terbukti bank desa di salah satu ada di Sumatera itu kemudian setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat itu diumumkan siapa yang pinjam, yang belum ngangsur dan seterusnya. Itu Mas, secara hukum itu salah. Tetapi secara apa apa agama itu benar untuk mengingatkan. Nah, kemudian secara sosial kemasyarakatan itu kemudian disepakati sebagai satu kebenaran yang kemudian tidak melanggar aturan. Padahal kalau kita bicara orang yang punya utang di bank itu sampai takon ke oh, bank, Mama, saya punya utang berapa? Nggak mungkin dikasih. Punya tabungan bocor. berapa? Nggak mungkin dikasih kan gitu. Nah, Ya. artinya fenomena atau hal-hal yang seperti itu sangat mungkin menjadi lebih mudah ada satu kesepahaman. Nek ngomong KSP komitmen sama Koperasi Desa Merah Putih bahwa KSP akan mempublikasikan di websitenya uh, Koperasi Desa Merah Putih yang dapat pinjaman itu berapa, di mana dan seterusnya. Ketika bikin kesepakatan antara KSP sama Koperasi Desa Merah Putih kan lebih gampang daripada kesepakatan itu diambil oleh bank langsung dengan peminjam karena jelas secara aturannya nggak boleh dan seterusnya. Kira-kira itu. Monggo Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Di. Ini sudah nih. Ini ada Mas Irfan Tawakal. Monggo, Mas Irfan Tawakal. Sudah resen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira hangat ya perbincangan kita pagi ini terkait dengan Kopdes. Saya ingin sedikit mengutarakan pendapat sependek pemahaman saya sekaitan dengan Kopdes ini, Pak De Koco.
informasi yang saya dengar ini di kabupaten kami ini kan melalui surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi itu kan ingin ingin mengadakan eh, apa ingin mengadakan mengusulkan adanya koperasi percontohan yang kemudian diusulkan ke dari kabupaten ke Kementerian Koperasi. Nanti kemudian dari koperasi percontohan ini akan mendapatkan dana kurang lebih 3 sampai 5 miliar, begitu informasinya. Kemudian dari 3,4 miliar ini kemudian ini akan diberikan ke desa melalui Bank Himbara itu. Begitu. Kemudian apa syarat-syaratnya kemudian untuk mendapatkan 3 sampai 5 eh, miliar ini? Itu katanya apa? Itu katanya agunannya itu adalah dana desa. Nah, ini kan agunannya adalah dana desa. Nah, ini Ketika katanya apa ada tertulisnya? Nah, ini ya, yang kita perlu ini pahami. Pak Koco ini kan katanya ini kan begini Pak Koco. Karena ini pengelolaan terkait dengan koperasi Merah Putih kan masih simpang siur, belum belum ada aturan yang jelas. Jadi kami ini sebagai TPP hanya batasannya hanya membentuk saja. Jadi terkait dengan pengelolaan itu ya kami Bukan masalah tugas TPP membentuk. Tadi kan ya disampaikan katanya jaminannya dari dana desa. ya Artinya informasi itu ada tertulisnya atau ada statement dari menteri atau apa belum supaya belum kita ada Pak Desi. mendapatkan gambaran. Nah, Belum ada seperti oke, itu. berarti Belum ada. Ini kan baru kabar-kabar aja pada Koco. Katanya itu sehingga ini yang menjadi pemikiran bagi desa saat saat kegiatan ini macet, wah ini kan sangat sangat berbahaya untuk dana desa. Sementara dana desa kan untuk kepentingan umum. Nah, ini yang menjadi pertimbangan juga kemudian desa ingin mengusulkan menjadi Kopdes yang percontohan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Dekoco, sekaitan dengan kegiatan-kegiatan Kopdes nanti ke depan ini kan ada beberapa kegiatan Pak Dekoco yang sudah di cap oleh 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 pemerintah pusat. Ada 7 atau ada 8 itu. Itu kan harus itu dilaksanakan. Ah, sekaitan dengan simpan pinjam Pak Dekoco, kami di daerah kami ini khususnya di Bantaeng Sulawesi Selatan ini mempunyai karakter bahwasanya ketika dana itu dari pusat itu dikatakan sebagai dana hibah sehingga ketika dipinjamkan ke masyarakat itu terkadang masyarakat enggan mengembalikan karena dia menganggap ini ada dana pemerintah, dana hibah. Nah, seperti itu. Ini kan menjadi persoalan juga karakter kita di masyarakat. Saya pernah juga mengelola koperasi Pak Dekojo sebelum masuk di TPP. Saya kan pernah jadi ketua koperasi juga di kabupaten. Nah, kemarin kan ada bantuan dari provinsi itu untuk simpan pinjam. Setelah saya gulirkan simpan pinjam, ya 2-3 bulan atau 1 tahun kemudian itu macet karena anggapan masyarakat ini dana hibah, ini dana pemerintah, tidak perlu dikembalikan. Nah itu saya kira kalau untuk kegiatan simpan pinjam, ya saya kira perlu dipikirkan juga itu dampaknya, karena kan sudah banyak kejadiannya. Ya, Mungkin oke, seperti itu. ya, Itu pemahaman saya, sependek pemahaman saya, Pak De. ya, Terima kasih. ya, oke. Ini kan eh, pendapat ya, pendapat dalam konteks tadi bahwa kalau KSP memang dipercaya sebagai konsultan dalam hal ini kaitannya dengan konsultan nya atau mengkonsultani atau melakukan kepada Kopdes dan itu kerjasama dengan Bank Himbara. Kalau kaitannya dengan konsultan, oke, kami sepakat ada sebuah konsultan dari KSP itu. Tapi untuk katalah sampai katalah Kopdes nanti Kopdes Merah Putih untuk mendapatkan tadi katalah apakah pinjaman anggaran dari anu. Saya kira sambil sambil karena jadi konsultan kan untuk menentukan ini rekomendasi ini sebenarnya duitnya pun sebenarnya tidak harus lewat koperasi desa koperasi KSP nggak apa-apa tapi dengan persyaratan KSP ini kan tadi melakukan apa penguatan mulai dari A sampai Y tadi biar nanti persyaratan untuk
pinjam Himbara itu bisa. Persyaratan untuk pinjam Himbara bisa, tapi tidak harus lewat KSP gitu loh. Tapi kaitannya dengan konsultan tadi sebagai konsultan pada Kopdes itu, saya sepakat itu. Karena apa? Memang Kopdes untuk katalah sampai bisa katalah nun sewu katalah jadi nasabah sebuah perbankan dalam konteks entah itu seperti KUR atau seperti apa, itu perlu persyaratan-persyaratan khusus. Tidak hanya administratif, tidak hanya administratif, sampai kaitannya dengan apa? Dengan katalah tadi ketika apa itu sebuah usaha, berarti kan dia harus harus tadi melakukan apa? Melakukan pembinaan-pembinaan sampai baru nanti ketika sudah siap secara legal formal dalam arti katanya persyaratan, tapi juga secara real kaitannya dengan usaha, baru katalah ini ada rekomendasi dari KSP. Himbara kemudian meminjamkan ke Kopdes Merah Putih itu. Ya memang tidak mungkin dalam konteks non sewu. Dalam waktu sangat adalah singkat nggak mungkin karena apa? Namanya sebuah usaha pasti nggak bisa dengan percepatan anu ya nggak bisa pasti dengan sebuah apa dengan sebuah ya ialah sunatullah lah sunatullah itu ya alami proses harus jalan itu ini kalau nggak seperti itu tadi ya nggak mau juga KSP itu nanti kalau katalah lewat duitnya lewat dari KSP pasti cari untung wajar itu. Karena apa? Ya wajar namanya bisnis pasti. Tapi kalau jadi konsultannya, saya nggak tahu nanti seperti apa kaitannya dengan apakah dia mendapatkan sesuatu. Saya kira ini pentingnya kan di situ. Itu yang perlu Pak di menurut saya. Biar nanti eh, KSP juga punya tanggung jawab ketika merekomendasi apalagi suatu saat jadi mitranya Kopdes Merah Putih ketika itu berkembang pesat, saya kira kan seperti itu. Sehingga tetap katalah nanti pinjamnya ke Himbara, tidak lewat KSP. Tapi yang merekomendasikan, yang membina, yang menjadikan kuat dulu eh, Koperasi Desa Merah Putih itu layak sebagai nasabah perbankan seperti yang umum, yang kredibel, yang punafit, itu adalah KSP. Nah, tapi pinjamannya langsung dari perbankan Himbara itu. Nah, ini hanya opini lah. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa didengar dari pengambil kebijakan. Karena tadi yang disampaikan Pak Dekoco, kebat keliwat kalau orang Jawa cepat. Ini kan nggak bisa dalam konteks adalah percepatan itu dalam tanda kutip secara administrasi bisa. Tapi kalau kaitannya dengan sebuah usaha, sebuah apa ya, sebuah usaha itu ya perlu proses, nggak bisa tanpa proses. Prosesnya memang cukup cukup panjang. Masalah nanti dari Kopdes Merah Putih mana yang lebih dulu nanti mendapatkan katalah tadi eh, rekomendasi KSP, ya ya nggak apa-apa. Tapi tetap pinjaman dari Bank Himbara, kemudian nanti KSP-nya itu, wah ini udah layak ini. Kalau ini udah layak nanti dipinjam dari Bank Himbara karena kriterianya ini. Tapi memang perlu proses. Ya, sambil juga mendewasakan Kopdes Merah Putih, Pak D. Dalam konteks, loh, ngapain ada wakil bidang usaha, wakil bidang anggota, itu juga harus proses berjalan. Sehingga apa yang diharapkan nanti ke depan, itu ya semuanya akan terjadi. Jangan sampai nanti dikuasai tadi. Kalau istilahnya Cak Itong itu brutus-brutus ya. Kalau istilahnya anu, bohir-bohir di tingkat desa itu. Ini hanya lontaran-lontaran kami. Monggo nanti eh, eh, mudah-mudahan didengar juga dari beliau-beliaunya. Kan kita beri masukan lah, memberikan masukan pada beliau-beliaunya. Itu saya kira yang perlu anu ini sudah hampir 2 jam ini. Monggo nanti ditanggapi dari pendapat-pendapat ini. Monggo Pak Dikoco, Cak Itong dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Menanggapi yang disampaikan Irfan, konten kita pada pagi hari ini, kita tidak sedang bicara tentang koperasi simpan pinjam untuk anggota, tetapi lebih pada kita sedang mendiskusikan tentang adanya surat dari Kementerian Koperasi yang kemudian undangan terkait dengan alternatif pembiayaan koperasi Desa Merah Putih melalui KSP. Jadi yang tadi disampaikan tentang karakter masyarakat dan seterusnya itu di luar konteks yang sedang kita diskusikan itu satu. Yang kedua, kalau tentang pemanfaatan apa yang tadi tentang
dana desa menjadi jaminan dan seterusnya. Saya sih belum belum tahu persisnya seperti apa karena yang saya pahami adalah rencana ada mockup. Jadi mockup itu apa percontohan ya, percontohan dari Koperasi Desa Merah Putih, kemudian siapa yang siap dan seterusnya. Sebenarnya kalau yang saya pahami lebih pada ya memang kemudian yang siap jadi percontohan itu yang sudah punya aset nih dari desa yang akan dimanfaatkan untuk keperluan koperasi dan seterusnya. Tapi tidak sampai pada fase menjaminkan dana desa. Karena menjaminkan dana desa itu kan perlu ada policy khusus nih. Gimana ceritanya kepala desa tanda tangan menjaminkan dan seterusnya ini hal yang lain. Nah, secara umum Mas Panudi, Mas Mas Kolil, jadi saya melihatnya ini adalah inisiatif yang coba dibangun oleh kementerian dalam konteks supaya ada tim avalisnya, ada tim yang kemudian menyatakan bahwa ini memang layak, ini punya potensi dan seterusnya. Seperti halnya yang tadi disampaikan Mas Panudi, yang paling gampang aja lah, yang paling sederhana. Apakah kemudian sekarang teman-teman di dinas itu paham untuk kemudian melakukan pengecekan slik dari pengurus umpamanya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa dengan serta-merta apa lembaga-lembaga itu melakukan pengecekan slik atau BI checking. Mas Panudi walaupun ketua kita tunjuk sebagai koordinator di relawan desa, saya nggak bisa meminta kepada bank untuk melakukan pengecekan BI checkingnya Mas Panudi atau sliknya Mas Panudi dengan modal NIK. Tapi kalau KSP yang menjadi yang mencari data itu atau meminta data itu dengan alasan bahwa ini akan menjadi nasabah, itu bisa, Mas. Nah, ini bagian yang tadi yang kita obrolkan tadi dengan Mas Kolil bahwa ada bagian-bagian bukan kemudian ini mensiasati, tapi memang ruangnya itu ada, ruangnya itu mungkin dilakukan. Nah, ketika dia jadi avalis kan dia bisa merekomendasikan, maaf nih dari daftar pengurus berdasarkan NIK, ketua sekretaris bendahara punya masalah dengan ini. Ini akan sangat tidak mungkin untuk bisa mendapatkan apa uh, pinjaman umpamanya. Kemudian dia mendampingi atau menginisiasi mendorong untuk supaya rapat anggota lagi deh, rapat anggota luar biasa karena kemarin udah pembentukan tapi ada catatan ini, kemudian rapat anggota luar biasa menyepakati diganti. Nah, ketika siapa yang akan diganti itu kan dari Koperasi simpan pinjam bisa membantu kandidat-kandidatnya siapa nih? Oh, dibantu dicek karena dia punya hak untuk akses itu, dia bisa lihat kan kira-kira gitu. Mas Kolil sebagai sekretaris desa, bahkan kepala desa aja mau ngecek sliknya warga nggak bisa dengan nicknya. Tapi kalau KSP bisa, Mas. Ini bagian-bagian yang saya melihatnya sisi itu mungkin ya. Ini kembali lagi karena saya bukan orang yang ada di rapat itu, bukan orang yang diundang dan bukan orang yang punya policy untuk itu, tetapi sekilas yang saya tahu itu bagian-bagian yang sangat mungkin karena kemarin saya sempat menanyakan hal seperti ini ke salah satu perbankan. Mereka menyampaikan sangat mungkin ketika yang mengajukan adalah lembaga keuangan. Saya sudah sampai ke OJK, Mas. Saya tanyakan ini supaya clear teman-teman ini aman, pengemudinya punya SIM, SIM-nya nggak mati dan seterusnya kan gitu. Itu kan salah satu slik itu tadi. Ketika ke OJK, jawaban OJK jelas nggak bisa kecuali lembaga keuangan. Ketika kemudian saya konsultasi dengan teman di perbankan, mereka menyampaikan, oh bisa Pak D, kalau mau sederhana, salah satunya adalah taruh kata nih di tempatnya Mas Kolil. Ya udah di tempatnya Mas Kolil jadi agen 46 umpamanya. Ketika jadi agen 46 itu jadi dasar bahwa kemudian melakukan pengecekan slik karena ini akan mendapatkan fasilitas kredit. Alasannya seperti itu. Nah, kemudian dia bisa dicek, oh posisinya bagus, bersih, posisinya baik,
posisinya apa, catatan 1, 2, 3, kalau nggak salah tingkatannya sampai 5 Mas. Nah dari tingkatan 5 aja kan saya sama Mas Kolil nggak pernah tahu yang kemudian yang kemudian nanti akan diperbolehkan untuk dapat kredit itu yang tingkatan berapa. Oh ternyata tingkatan 5 sama 4 yang boleh. Atau kemudian apa yang baik 1, 2 yang boleh. Nah, kalau kemudian yang tengah-tengah itu nggak boleh dan seterusnya. Nah, ini kan kita nggak tahu mereka yang lebih paham. Nah, mereka lah yang bisa kemudian menjadi pendamping, menjadi avalis dari Koperasi Desa Merah Putih itu. Itu kira-kira Mas apa yang saya bisa sampaikan. Ya semoga forum-forum seperti ini menjadi apa, suara-suara yang didengarkan oleh para pihak. Artinya suara-suara yang didengarkan para pihak. Oh ternyata KSP teman-teman juga belum terlalu yakin. Apakah kemudian bisa jadi nanti kampus yang akan jadi mitra atau mungkin akan ada apa opsi yang lain seperti yang tadi kita sampaikan. Oke deh, ada plafon kredit yang diberikan tapi nanti kreditnya itu penjaminnya adalah mitra. Kalau kata penjaminnya adalah pupuk Indonesia karena jadi mitranya distributor pupuk. Penjaminnya adalah Pertamina karena dia menjadi apa apa agen dari apa tabung apa LPG dan seterusnya. Kemudian mungkin penjaminnya adalah Kimia Farma karena dia akan membangun untuk apotek dan seterusnya. Itu opsi-opsi yang mungkin kita kita bisa suarakan di forum ini. Semoga menjadi catatan untuk kemudian oh didengar oh, ternyata teman-teman masih belum terlalu percaya nih dengan KSP. Oh teman-teman ternyata nggak pede nih kalau kreditnya nggak langsung ditandatangani oleh koperasi dan seterusnya. Mungkin itu Mas Panudi dan Ya. terima kasih kawan-kawan ini menjadi bagian yang mungkin kita juga termasuk yang kebat keliwat. Kenapa kebat keliwat? Karena Abu Kholil Suryo Koco sama Panudi itu kan tidak masuk dalam daftar yang diundang dalam rapat itu, tetapi kemudian mencoba menerka-nerka. Walaupun saya sudah coba komunikasi, sepertinya saya akan dibagikan informasi materi rapat. Mungkin siang ini akan dibagikan. Semoga nanti kalau itu sudah dibagikan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan sebelum saya akhiri mungkin saya sampaikan ke kawan-kawan eh, berdasarkan kemarin diskusi kita tentang forum ini, Cak Itong, Mas Panudi, kita sepakat bahwa kita akan membuat forum coaching klinik ya. Artinya apa forum untuk kemudian mengembangkan bisnis dari badan usaha milik desa ataupun usaha-usaha desa yang lainnya. Insya Allah kita akan mulai kita akan ada mingguan ya Cak Itong ya. Setiap seminggu sekali, tiap hari Sabtu pukul 10 kita mulai sampai setengah 12 lah. 90 menit sudah cukup kita diskusi. Dan untuk yang pertama besok hari Sabtu kita sudah mendapatkan narasumber untuk peluang menjadi mitra dari apa peluang bisnis untuk eh, komposit mineral membantu percepatan pertumbuhan tanaman. Hari Sabtu kita akan gelar itu di situ menjadi ruang untuk informasi informasi bisnisnya, artinya presentasi produk dan kemudian di situ juga menjadi ruang untuk peluang kawan-kawan dari BUMDes, kawan-kawan dari koperasi desa mungkin atau kawan-kawan kelompok tani dan seterusnya untuk bisa bergabung menjadi bagian dari jaringan bisnis yang ada. Kira-kira itu Mas Panudi. Jadi besok hari Sabtu menjadi Laris Forum yang pertama kita akan gelar. Insya Allah jam 10 kita mulai. Semoga ini menjadi ruang-ruang untuk kemudian bisa membantu atau memberikan tambahan-tambahan peluang bisnis yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini, kawan-kawan, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang salah yang tadi saya sampaikan. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme.
Ya, terima kasih. Closing statement, eh, Pak Abu Khalil sama Caitong, monggo. Monggo, Pak Abu Khalil. Gini, saya sepakat bahwa ini tujuan kita baik untuk menggerakkan Kopdes. Saya sepakat bahwa tadi bisnis, jadi singgung bisnis yang paling baik adalah tidak hanya kita jadi distributor pupuk dari atas, tapi bagaimana menghidupkan petani kita dengan ya petani dan warga kita jadi distributor untuk penjualannya, bukan kita hanya menjual pada mereka, tapi ya koperasi ini harus mampu menjadi pembeli, penyalur bagi produk-produk di masyarakat. Mungkin itu akan jadi nilai tambah koperasi merah putih di desa. Terima kasih. Oke. Monggo, Caitong. Oke, Mas Panuti. Nah, di akhir perjumpaan episode ini memang kita sedang merespon informasi yang sudah dipublikasikan di beberapa media massa berkaitan dengan rencana pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Koperasi, untuk melibatkan beberapa lembaga-lembaga yang memiliki potensial mendukung pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Lalu kemudian ada lembaga pengelola dana bergulir yang biasa dikenal dengan LPDB, kemudian Bank Pembangunan Daerah. Nah, tentu saja ini menjadi bagian-bagian yang kemudian direncanakan untuk memaksimalkan peranan Koperasi Desa Merah Putih. Namun dalam konteks implementasi nanti kita sama-sama akan melihat peranan lembaga-lembaga potensial tadi untuk melakukan pembiayaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih dalam konteks implementasi itu adalah melakukan percepatan maupun memudahkan sehingga mereka Koperasi Desa Merah Putih bisa kemudian bisa berjalan. Hal-hal yang kemudian kita khawatirkan menjadi bagian penting dari proses edukasi diri maupun upaya-upaya untuk kemudian melakukan advokasi bagaimana relasi bisnis ini kemudian bisa berjalan imbang tanpa kemudian menenggelamkan kelompok-kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, itu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan di penghujung acara. Terima kasih. Salam Ya, assessment. ya, terima kasih. Luar biasa pagi hari ini diskusi tema topik yang kaitannya dengan Kopdes dan ini terkait dengan bagaimana mempersiapkan Kopdes Merah Putih itu menjadi koperasi yang betul-betul nanti kredibel dan mampu melayani masyarakat, juga mampu mengakses sebuah permodalan. Dan pada saat ini saya kira rekan-rekan kita semuanya sudah memberikan pikiran-pikirannya dan mudah-mudahan nanti ada keberlanjutannya dan itu bisa didengarkan oleh pengambil kebijakan. Terima kasih. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.